warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nia Trianjani, NIM C1C019048, merupakan mahasiswa MBKM dari Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Regional, yang mana dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai salah satu hal yang mempengaruhi terbentuknya suatu wilayah, yaitu planning region. Selamat menonton! Wilayah perencanaan atau planning region adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah ini memperlihatkan koherasi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja. Namun, cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Planning regional sendiri meliputi dua hal, yaitu perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik adalah struktur fisik atau daerah yang meliputi bangunan, utilitas, komunikasi, dan sebagainya yang bertujuan untuk penataan dan pengendalian kota atau wilayah langsung. Sedangkan perencanaan ekonomi lebih didasarkan pada mekanisme pasar, berfokus pada struktur ekonomi dan kemakmuran suatu wilayah. Perencanaan ini dilakukan dengan pengendalian secara tidak langsung. Artinya, perencanaan ini dilakukan berdasarkan konsep-konsep perencanaan yang disusun secara sistematis untuk menciptakan strategi-strategi yang mampu memajukan perekonomian di suatu wilayah. Selanjutnya, untuk perencanaan wilayah secara keseluruhan dapat digunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan wilayah secara administratif atau secara geografis dengan mengembangkan seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, pengembangan wilayah aliran sungai yang pengembangannya dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu. Yang ketiga, pengembangan wilayah pedesaan yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan potensi desa berupa pertanian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan dalam ruang. Artinya, memiliki hubungan yang spesial atau hubungan difusi yang meliputi dua konsep berikut. Yang pertama yaitu konsep kutub pertumbuhan, dan yang kedua adalah konsep agropolitan. Berikut adalah contoh penerapan dari planning region di Indonesia. Dalam hal ini saya mengambil pada penerapan metode yang keempat, yaitu penerapan kutub pertumbuhan yang merupakan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri di Indonesia. Berikut adalah video penerapannya. Selamat menyaksikan. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun atau BBK. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali. Tujuan awal pembangunan adalah menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Maka, sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam atau BOB sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam,
pada dekade 1980-an berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983. Wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Otorita Batam. Dengan berpayung pada budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan ekonomi, sosial politik, serta budaya dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun dari Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, listrik, air dan gas, sektor perbankan, industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa, merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia, tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan kota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Baiklah, dari pemaparan video dan pemaparan penjelasan materi tadi, dapat saya simpulkan bahwa planning region apabila dapat diterapkan dengan baik di suatu wilayah dan dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap wilayah tersebut hingga kepada berbagai lapisan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, sehingga dapat mengembangkan berbagai sektor di wilayah tersebut, salah satunya sektor ekonomi. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi ekonomi regional tentang planning region. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan selama pemaparan materi tersebut. Saya Netrian Jani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.